Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mereka ada junjungan kepada baginda Nabi kita, sang proklamator, sang yang tidak pernah naik motor, sang proklamasi tidak pernah sekali makan nasi. Tiada lain tiada bukan ialah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Saya berdiri di sini. Nama saya Muhammad Ali Fadilah dari kelas 2E jurusan Manajemen Dakwah, akan membawakan hadis yang tentang ikhlas dalam beramal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha katabal hasanati wa sayyi'at summa bayana zalik faman hama bihasanatin falam yamalha kataballahu lahu inna hasanatan kamila fa in hama biha fa'amilaha kataballahu lahu indahu asyru hasanatin ila sabimi'ati difin ila adafin kasiran. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang cara Allah menghitung pahala dan dosa. Nilai kebaikan bisa berbeda-beda. Jadi ada niat menahan dosa tapi tidak akan mendapatkan pahala. Orang yang berniat maksiat tapi ditinggalkan karena Allah dicatat satu kebaikan sempurna. Contoh kebalikannya, kalau seseorang niat atau usaha keras mau maksiat tapi gagal, dia tetap dihitung sudah berbuat dosa. Karena dia sudah ada niat di dalam hatinya kalau dia tuh ingin berbuat dosa, ingin berbuat maksiat lah. Nah tapi dia digagalkan. Tapi gagal tuh bukan menggagalkan, tapi gagal. Nah itu sudah dianggap dosa. Dan tapi kebalikannya lagi, ketika dia sudah ingin melakukan maksiat atau melakukan dosa, tapi dia menggagalkannya, itu dicatat menjadi satu kebaikan yang sempurna. Terus ada nilai kebaikan bisa berbeda-beda. Contoh kayak minimal 10 kali lipat, ini bukti rahmat Allah. Maksimal 700 kali lipat atau lebih tergantung kualitas dan keadaan orang yang ngerjain. Kenapa beda? Karena tiap orang punya kualitas diri dan keikhlasan yang beda. Makin tinggi kualitasnya, makin besar lipatannya. Terus yang ketiga, dosa tidak dilipat gandakan tapi bisa jadi besar. Contohnya, orang yang berniat dosa lalu dikerjakan walaupun satu dosa saja, Allah Maha Adil, dosa tidak dikali-kali. Catatan, tapi dosa ini bisa jadi sangat besar kalau dilakukan ketika misalnya contoh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita tidak boleh namanya contoh di luar bulan Ramadan kita meminum alkohol atau meminum minuman yang haram, itu akan didapat satu dosa. Tapi kalau di bulan yang mulia seperti di bulan Ramadan, ketika kita minum alkohol itu akan dihitung berkali-kali lipat dosanya, karena itu di waktu yang mulia. Atau contohnya di tempat yang mulia, kita melakukan zina tapi di tempat yang tidak mulia seperti masjid atau yang di luar tempat-tempat yang mulia seperti masjid, tapi kita melakukan zina, itu akan dihitung satu. Kalau dosanya walaupun besar tapi dia sebesar apa yang ketika Anda lakukan di dalam masjid tersebut, itu dosa akan berlipat-lipat besar sebesar-besarnya. Terus keadaan pribadi yang mulia, misalnya saat sedang haji atau umroh, ketika kalian ingin melaksanakan umroh tapi kalian meminum minuman alkohol atau apa segala macam, itu akan dihitung dosa berkali-kali lipat. Tapi ketika kalian tidak melaksanakan umroh, itu akan tetap dihitung dosa tetapi tidak terlalu besar itu. Jadi refleksinya, ketika niat baik sudah berpahala, biasakan niat baik pada setiap hari. Jadi kita harus berbuat niat baik itu setiap harinya. Kayak apapun yang kita lakukan harus, ya Allah, aku lillahi ta'ala. Terus yang kedua, kebaikan dilipat gandakan, jangan remehkan amal kecil. Siapa tahu dari amal-amal kecil ini kita bisa dilipat gandakan. Kan tidak ada yang tahu. Contoh, kayak kita memberi makan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu memang sesuatu hal yang kecil. Tapi ketika di bulan Ramadan, ketika kita mempunyai sudah niat yang baik, insya Allah akan dilipat gandakan sebesar-besarnya. Allah Maha Pemurah dan Maha Adil. Perbanyaklah amal, kurangi dosa. Ingat, Allah tuh Maha Pemurah dan Maha Adil. Dia tuh akan Maha Adil kepada umat-umatnya ketika kita melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Dan menahan dosa tuh kita ketika ingin membuat maksiat, ingat ya Allah. Ingat Allah, selalu ingat Allah.
Terus keburukan hanya dicatat satu. Jangan remehkan dosa kecil juga, walaupun dicatat satu, tapi jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil akan lama-lama menjadi dosa besar. Contohnya aja, ketika kita melakukan hal yang kecil-kecil, dosa-dosa kecil, tapi kita ingin menyobanya lagi hingga menjadi dosa-dosa yang besar. Nah, itu adalah rangkuman dari inti pembahasan cara Allah menghitung pahala dan dosa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.